Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Askia Maula dengan NIM 103240.7. Di video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang 3 topik utama dalam hukum Islam. Yang pertama ada jarimah hudud 1 dan 2, yang kedua ada jarimah qisas dan diyat, yang ketiga ada reformasi serta positifikasi hukum Islam di Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama ada jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jenis tindak pidana dalam Islam yang hukumannya sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diubah-ubah. Hukuman ini juga disebut sebagai hak Allah karena sifatnya yang tetap dan wajib ditegakkan untuk menjaga 5 hal penting dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ada beberapa jenis jarimah hudud yang akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama ada zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dan yang tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan. Jika pelaku belum menikah, hukumannya adalah 100 kali cambukan dan pengasingan. Jikalau sudah menikah, hukumannya bisa dirajam sampai mati. Yang pembuktian zina ini sangat ketat, harus ada saksi 4 laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku sebanyak 4 kali untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Yang kedua ada qadhaf. Qadhaf yaitu menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah. Hukumannya cukup berat, yaitu 80 kali cambukan, serta kesaksiannya ditolak seumur hidup dan ia dianggap fasik. Ini bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah penyebaran fitnah di masyarakat. Yang ketiga ada syurb al-khamr atau meminum khamr. Khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Orang yang ketahuan meminum khamr dikenai 40 hingga 80 kali cambukan tergantung kondisi. Di Aceh misalnya pelaku dihukumi 40 kali cambukan sesuai kanun jinayah. Yang keempat ada sarikoh atau pencurian. Sarikoh adalah mencuri harta orang lain dari tempat penyimpanannya. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pelaku dikenai hukuman potong tangan. Namun jika ada unsur syubhat atau diragukan, hukuman ini tidak dijatuhkan. Yang kelima ada riddah. Riddah yaitu keluar dari Islam atau murtad baik secara ucapan, keyakinan, atau perbuatan. Kalau pelaku tidak tobat dalam 3 hari, maka ia bisa dijatuhi hukuman mati karena ia telah membatalkan keislamannya. Yang keenam, ada hirobah. Hirobah adalah perampokan atau teror bersenjata yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Hukuman untuk pelaku hirobah tergantung tingkat kejahatannya, bisa berupa hukuman mati, potong tangan dan kaki, bahkan disalib. Yang ketujuh, buha. Buha adalah bentuk pemberontakan terhadap pemerintah Islam yang sah. Kalau mereka menyebabkan kerusakan atau pembunuhan, maka hukuman mati bisa dijatuhkan. Namun, bukan hanya mekar tanpa alasan. Kalau hanya mekar tanpa alasan, bisa dihukumi sesuai kebijakan hakim atau ditakzir. Itulah 7 jenis jarimah hudud. Hukumannya memang keras, tetapi tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan memberi efek jera, serta menjaga stabilitas sosial. Yang kedua ada jarimah qisas dan diyat. Qisas adalah membalas atau mengambil tindakan yang setimpal. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pelaku bisa dijatuhi hukuman qisas, yakni dibunuh juga, jika keluarga korban tidak memaafkan. Tetapi kalau keluarga korban memilih memaafkan, maka pelaku wajib membayar diyat, yaitu denda dalam bentuk harta. Jenis-jenis pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja memang berniat membunuh, hukumannya qisas atau diyat kalau dimaafkan. Semi sengaja yaitu pelaku bermaksud melukai tapi korban malah meninggal, hukumannya diyat penuh dan kafarah. Yang ketiga ada tidak sengaja, misalnya karena kecelakaan, yaitu hukumannya diyat dan kafarah. Yang berapa nilai diyat? Dalam hadis disebutkan nilai diyat setara 100 ekor unta. Dalam konteks modern ini bisa ratusan juta rupiah tergantung kondisi negara. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu
bukan hanya membentuk hukuman, tetapi juga mendidik masyarakat agar menghargai nyawa orang lain, menghindari kekerasan, dan membuka jalan untuk penyelesaian damai dan keadilan dengan keadilan restoratif. Yang ketiga, ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Apa itu reformasi hukum Islam? Reformasi adalah usaha untuk memperbarui hukum Islam agar tetap relevan dengan zaman sekarang. Sedangkan positifikasi hukum Islam adalah proses memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam hukum negara atau hukum positif. Contohnya, kita bisa lihat pada komplikasi hukum Islam atau KHI, Qonun Jinayah di Aceh, dan UU Peradilan Agama. Prinsip utama dalam reformasi hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama ada tajqid atau pemurnian. Yang kedua ada tahyir atau perubahan. Yang ketiga ada islah. Tujuannya agar hukum Islam tetap hidup dalam sistem hukum nasional, tetapi tidak kehilangan nilai-nilai aslinya. Contoh nyata positifikasi hukum Islam di Indonesia, KHI atau komplikasi hukum Islam yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Ini dijadikan rujukan resmi di pengadilan agama. Yang kedua ada Qonun Jinayah di Aceh. Qonun Jinayah di Aceh merupakan bentuk syariat Islam yang dilegalkan oleh negara melalui otonomi khusus. Yang ketiga ada revisi UU Peradilan Agama, mulai dari UU nomor 7 tahun 1989, UU nomor 3 tahun 2006, serta UU nomor 50 tahun 2009 yang memperluas kewenangan pengadilan agama, termasuk ekonomi syariah. Kenapa reformasi dan positifikasi itu penting? Karena hukum Islam harus bisa menjawab tantangan zaman, tetap relevan, dan diterapkan dalam sistem negara yang majemuk seperti Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi sangat fleksibel dan rahmatan lil alamin. Kesimpulannya dari pembahasan kita tadi adalah bisa disimpulkan bahwa jarimah hudud adalah bentuk hukuman tetap dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga moral, stabilitas, dan umat. Yang kedua, ada qisas dan dinayah, memberi keadilan dalam kasus pembunuhan dengan membuka peluang untuk maaf dan ganti rugi. Yang ketiga, melalui reformasi serta positifikasi, nilai-nilai Islam tetap hidup dan diterima dalam sistem hukum nasional yang modern dan plural. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi refleksi bahwa hukum Islam selalu relevan dan menjawab kebutuhan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.